Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selalu berbahagia anak-anak kelas 10, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan kasih sayang Allah SWT, sehingga apapun yang kita kerjakan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan beberapa materi yang sudah tertulis dalam kurikulum 2013 untuk kelas 10, yakni pembahasan tentang dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Ini akan yang kita bahas pada kesempatan ini. Kemudian tujuan pembelajaran, saya menuliskan 3 poin. Yang pertama, siswa dapat menganalisis materi yang disajikan dengan baik. Kedua, siswa dapat meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad dalam perjuangan dan berkorban untuk kebaikan agama. Yang ketiga, siswa dapat menyajikan contoh dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Itu adalah 3 tujuan pembelajaran yang akan kita harapkan, ya. Mudah-mudahan bisa tercapai. Pembahasan materi yang akan kita kaji, yang pertama adalah substansi dakwah Rasulullah. Yang kedua, ajaran-ajaran pokok Rasulullah. Yang ketiga, strategi dakwah Rasulullah. Yang keempat, faktor bangsa Quraisy menolak dakwah Muhammad SAW. Yang berikutnya, yang kelima adalah kezaliman kafir Quraisy terhadap Rasulullah. Kemudian yang keenam, perjanjian Aqabah, dan yang terakhir adalah peristiwa hijrah kaum muslimin. Itulah beberapa sub-bab yang akan kita bahas dalam materi dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Langsung pada pembahasan pertama, yakni mengenai substansi dakwah Rasulullah. Ya, kita mulai dari Rasulullah diangkat, ya, dari Nabi diangkat menjadi Rasul. Itu ketika beliau, Nabi Muhammad, berumur 40 tahun dan menerima wahyu pertamanya, yakni surah Al-Alaq, ya, yang ayat pertama, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan, tepatnya di Gua Hira. Ini bunyi surahnya, silakan dibaca. Dan berikutnya, Nabi Muhammad SAW, ya, telah Allah perintahkan apa saja ajaran-ajaran yang akan disampaikan kepada umat, yakni pertama adalah tentang akidah. Akidah adalah ajaran yang mengajarkan tentang tauhid, yakni mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan yang memberikan kehidupan kepada manusia, baik itu berupa apa yang dimakan dan diminum oleh manusia. Jadi apapun, segala sesuatu yang ada melekat pada bumi dan juga manusia, itu semua semata-mata adalah milik Tuhan, ciptaan Tuhan. Sekalipun pernafasan, ya, sekalipun udara, sekalipun sesuatu yang buruk itu seperti misal kotoran, nah itu adalah juga bagian dari ciptaan Allah. Atas izin Allah mereka itu ada. Nah, itu disebutnya akidah. Keyakinan terhadap apa yang telah Allah ciptakan, keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Kemudian ajaran berikutnya adalah tentang akhlak. Ya, di sini ada beberapa poin tentang akhlak. Yang jelas Nabi Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Nabi Muhammad tidak pernah yang namanya sombong, takabur. Ya. Nabi Muhammad selalu memberikan suri taulatan yang santun, yang jujur, dan budi pekerti yang baik. Ini nanti silahkan dibaca contoh-contohnya. Kemudian selanjutnya adalah ajaran Nabi Muhammad. Ya, beberapa poin yang saya tulis di sini. Pertama adalah tauhid, tadi sama tentang keimanan. Kemudian syariat, ini tentang hukum-hukum, dan tentang fikih, yaitu pelaksanaan atas hukum yang telah Allah tentukan, seperti
hukumnya sholat adalah wajib, kemudian fikihnya itu bagaimana. Terus kemudian beberapa banyak hal fikih ya, itu tentang pelaksanaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian akhlak ya, akhlak ini juga sesuatu yang melekat pada diri kita, itu disebutnya akhlak secara spontan. Nah itu ada poin yang penting. Kemudian selanjutnya adalah strategi dakwah Rasulullah. Ya, Nabi Muhammad dalam berdakwahnya melakukan 2 strategi. Yang pertama adalah cara diam-diam. Cara diam-diam ini yang Nabi Muhammad lakukan itu kenapa diambil yang secara diam-diam? Kenapa tidak langsung secara terang-terangan? Ini pertama tujuannya agar tidak menimbulkan keresahan dan kekacauan di kalangan masyarakat Quraisy. Muhammad memulai dakwahnya secara diam-diam. Dalam bahasa Arabnya secara diam-diam dulu artinya al-dakwah bil syirri. Hal tersebut mengingat masyarakat Quraisy memiliki watak keras, berpegang teguh pada keyakinan dan penyembahan berhala. Jadi hal ini memang sangat tepat dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika beliau berdakwah secara secara diam-diam. Karena kalau secara terang-terangan pasti ajaran Nabi Muhammad ini tidak bisa diterima. Ya, pasti banyak orang yang membangkang, membelot. Karena ajaran Nabi Muhammad adalah ajaran yang baru menurut kaum Quraisy pada waktu itu, sehingga sesuatu yang baru ini ketika secara belak-belakan disampaikan itu akan menimbulkan keresahan, malah akan menimbulkan penolakan yang amat dahsyat. Kemudian Nabi Muhammad menggunakan rumahnya yang diberi nama Darul Arqam sebagai tempat sarana untuk beliau berdakwah. Nah, setelah beliau melakukan dakwah secara diam-diaman, itu ada beberapa orang yang meyakini pertama kerasulan Nabi Muhammad, ya, kedua dan mereka masuk Islam. Jadi disebutnya as-sabiqul awalun, orang-orang yang meyakini kerasulan Nabi dan mereka telah menyatakan Islam. Ya, ini pertama adalah Siti Khadijah sang istri, kemudian Ali bin Abi Thalib adik sepupu, Zaid bin Harithah pembantu Nabi Muhammad yang diangkat menjadi sebagai anak, kemudian yang keempat adalah Abu Bakar, sahabat Nabi Muhammad. Berikutnya kita akan membahas tentang alasan dakwah Rasulullah dapat diterima. Ya, tadi kenapa sih dapat diterima oleh terutama orang as-sabiqul awalun, ya, dan nanti banyak juga setelah 4 orang yang masuk Islam itu kemudian banyak gitu, itu terus meningkat orang-orang yang ikut Nabi Muhammad. Pertama, pribadi Rasulullah yang luhur dan agung, tidak melakukan hal-hal yang tercela dan hina. Ini sangat penting untuk sebagai pendakwah, itu memiliki budi pekerti yang baik, yang dia tidak melakukan sesuatu tercela di tengah-tengah masyarakat. Karena akan susah ketika seorang dai atau penceramah memiliki akhlak yang buruk, kemudian dia berceramah, itu akan sulit diterima. Kalau istilah orang Jawa itu disebutnya jarkoni. Sangat tidak relevan ya. Berikutnya ini yang kedua adalah ajaran Islam rasional, logis dan universal, menghargai hak-hak asasi manusia, memberikan hak yang sama, adil dan kepastian hidup setelah mati. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah penyempurnaan ajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul sebelum Muhammad. Jadi Nabi Muhammad menjelaskan bahwa apa yang ia sampaikan juga telah diajarkan oleh Rasul-Rasul sebelumnya gitu. Hanya saja keadaan masyarakat Jazirah Arab pada waktu itu adalah masyarakat yang jahiliyah, orang yang menyembah berhala, orang yang suka mabuk-mabuk dan sebagainya. Nah itu sehingga banyak orang yang beranggapan ini sebetulnya memang nggak betul. Nah, dan ajaran Muhammad inilah memang yang betul. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kesadaran. Ya, kesadaran masyarakat akan tradisi kebiasaan lama yang telah menyimpang jauh dari nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Nah, ini
sesuatu yang sangat penting bagi penerima pesan, yaitu orang-orang yang diberikan ceramah, itu adalah memiliki kesadaran. Kalau ia tidak sadar, memiliki kesadaran, ya susah juga untuk menerima ajaran Muhammad. Ya, karena mereka ini orang yang awal masuk Islam, mereka menyadari bahwa selama ini tradisi yang terjadi di sana di Jazirah Arab itu sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan maupun kemanusiaan. Ya, banyak perzinahan, banyak seks bebas di mana-mana, itu sudah tidak ada kata malu-malu, ya itu kan sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang kemudian bagi orang yang memiliki nilai akhlak mulia itu sebetulnya bukan tidak berakhlak atau lebih pada condong ke kehewanan, ya. Oke, kita kemudian strategi dakwah Muhammad yang berikutnya adalah dakwah secara terang-terangan. Oke. Jadi dakwah secara terang-terangan ini Nabi Muhammad ini mendatangi sebuah bukit Safa, ya. Ini terjadi ketika Nabi Muhammad datang ke sebuah bukit Safa. Beliau berdiri di sana dan memanggil umat di sekeliling sana, dan yang Nabi Muhammad katakan, "Wahai orang-orang, akankah kalian percaya jika aku katakan di belakang bukit ini ada musuh dan siap menyerang nyawa dan harta kalian?" Itu yang Nabi Muhammad katakan kepada kaumnya. Kemudian mereka menjawab, "Kami tidak pernah mendengar engkau berbohong sepanjang hayat kami." Nah, ini sesuatu nilai penting yang harus didapat oleh Nabi Muhammad ketika dia ingin meyakinkan umat bahwa umat telah menilai, ya, Nabi Muhammad ini dia nggak pernah berbohong. Jadi walaupun di belakang bukit ini ada musuh, Nabi Muhammad, para umat ini percaya dengan Nabi Muhammad, gitu ya. Ini sebuah nilai penting. Jadi ketika mau menjadi penceramah, ya harus memiliki kepercayaan, harus mendapatkan kepercayaan dari umat. Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Wahai bangsa Quraisy, selamatkanlah dirimu dari api neraka." Nabi Muhammad berseru agar mereka menyelamatkan diri kita dari api neraka. "Aku tidak dapat menyelamatkan kalian di hadapan Allah." Nah, ini kenapa Nabi Muhammad katakan aku tidak dapat menyelamatkan kalian di hadapan Allah. Ini agar para umat sadar betul bahwa mereka harus berusaha secara individu, masing-masing harus berusaha, harus belajar. Jadi tidak disematkan kepada Muhammad. Nah, kenapa Muhammad kemudian mengatakan aku tidak dapat menyelamatkan kalian di hadapan Allah? Ketika ini tidak dikatakan, nanti khawatirnya para umat ini yaudah biar Nabi Muhammad saja yang nanggung, ya. Malah khawatir disematkan kepada Nabi, karena Nabi dekat dengan Tuhan, nanti mudah dimaafkan. Nah, itu nggak seperti itu. Nah, maka Nabi Muhammad sudah jelaskan secara singkat dan padat, aku tidak dapat menyelamatkan kalian di hadapan Allah. Artinya kita harus berusaha masing-masing. Kemudian aku peringatkan akan siksaan yang pedih. Nah, kedudukan aku sebagai penjaga yang mengamati musuh dari jauh dan segera berlari kepada umatnya untuk menyelamatkan dan memperingatkan akan bahaya yang akan datang. Jadi tugas Muhammad itu hanya penjaga dan memberi peringatan. Hei, kamu kalau begini nanti masuk neraka. Hei, kalau begini nanti dosa. Hei, kalau begini nanti dapat pahala. Ini yang harus kamu lakukan. Ini yang harus kamu kerjakan. Nah, itu adalah sebagai tugas Nabi Muhammad, ya, agar mereka ini terhindar dari siksaan neraka. Begitu. Jadi sudah secara jelas di pertama Nabi Muhammad berdiri di hadapan orang banyak, ini yang Nabi katakan. Nah, namun setelah itu tidak mulus, perjalanan tidak akan mulus. Ini dakwahnya Nabi Muhammad secara terang-terangan terjadi di Bukit Safa. Setelah 3 tahun lamanya Nabi Muhammad itu dakwahnya secara sir, secara diam-diam. Nah, setelah itu turunlah ayat fasta bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin.
yang artinya maka sampaikanlah olehmu Muhammad secara terang-terangan agar segala yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Ini firman Tuhan surah Al-Hijr ayat 94. Nah, setelah Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan, ini adalah orang-orang dedengkot di golongan kafir Quraisy, ya. Ada 3 orang ini yang menjanggal dakwah Muhammad, ya, mereka yang akan nantinya kemudian menyiksa Nabi Muhammad dan umat. Ya, ini ada Abu Lahab, Abu Jahal, dan Abu Sufyan. Mereka ini, Abu Lahab dan Jahal ini adalah pamannya sendiri, dan Abu Sufyan juga orang dari kafir Quraisy, tokoh di sana. Nah, yang mereka lakukan, ada 6 poin yang saya tulis di sini kepada Muhammad dan pengikutnya. Ini adalah perintah, jadi memerintahkan penyair untuk mengolok-olok Muhammad, meminta Muhammad untuk menunjukkan mukjizatnya sebagai nabi sebagaimana nabi sebelum ia. Kemudian mengancam serta mengecek Muhammad, menyiksa terhadap Muhammad dan Bilal. Cerita Bilal ini juga menarik. Diceritakan bahwa Bilal itu diletakkan di tengah-tengah lapangan dan diletakkan di atas perutnya itu batu yang besarnya lebih dari Bilal ini, ya. Dan setelah itu Bilal dipaksa untuk tidak beriman kepada Allah. Jadi, namun yang Bilal lakukan tetap mengucapkan Allah, 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 itu. Kemudian yang berikutnya adalah Ummu Jamil, ya. Ini melempari najis di depan rumahnya, dan Ummu Jamil Ummu Jamil ini adalah istrinya si Abu Lahab. Nah, ini Ummu Jamil ini tetangga, ya, juga tetangga dengan Nabi Muhammad. Kemudian yang berikutnya ada Abu Lahab membuang isi perut kambing kepada Muhammad ketika beliau sedang sholat. Itu adalah 6 yang secara umum itu dilakukan atau mereka melakukan kezoliman kepada Muhammad untuk mencekal Nabi Muhammad dalam berdakwah. Kita akan bahas kemudian kepada faktor bangsa Quraisy menolak dakwah ini. Yang dimaksud orang-orang yang menolak ya dakwahnya Nabi Muhammad, ya, golongan Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Nah, mereka ini pengikut-pengikut yang masih setia menyembah nenek moyang, tradisi nenek moyang, dan menyembah berhala. Berikutnya kita coba ke bangsa Rasul, ya, bangsa Quraisy yang menerima dakwah Rasul. Mereka mengetahui bahwa yang disampaikan Muhammad adalah suatu kebenaran. Akan tetapi berikut inilah faktor kenapa mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi. Faktor pertama yaitu kesombongan dan keangkuhan. Jadi kaum Quraisy menganggap mereka adalah golongan yang paling terhormat serta paling bermartabat di Jazirah Arab, serta menganggap apa yang mereka kerjakan adalah kebenaran. Kesombongan mereka tercermin melalui syair-syair yang mereka buat, sehingga ini akan sulit untuk menerima Muhammad, ya, perkataan-perkataan Muhammad sangat sulit karena mereka sudah terlanjur sombong terhadap diri mereka sendiri. Yang berikutnya adalah fanatisme terhadap leluhur. Nah, kebiasaan yang telah mendarah daging mengikuti leluhur mereka menyembah berhala, sehingga sulit menerima ketika diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang Esa serta Tuhan yang tidak kasat mata, ya. Secara kita manusia memang Tuhan tidak terlihat, tapi Tuhan itu ada. Nah, itu akan sulit bagi orang-orang yang terbiasa menyembah sesuatu yang terlihat, menyembah berhala. Itu akan sulit, sehingga hal seperti ini menyulitkan golongan kafir Quraisy untuk menyembah Tuhan semata, sehingga membutuhkan yang namanya keimanan, ya. Jadi keimanan itu bukan sesuatu yang mudah tapi sulit, karena dia harus mengimani sesuatu yang tidak ada, dia harus meyakini,
Tapi ketika kita mampu yang namanya mengetahui mana yang hak, mana yang batil, nah itulah sehingga kedepannya akan mudah. Tapi ketika kita sudah tergiur oleh duniawi, banyak-banyak ajaran-ajaran yang kita ciptakan sendiri, menyembah patung, berhala, berhala Tuhan, itu kan juga ajaran yang diadakan oleh manusia. Nah, yang berikutnya adalah eksistensi persaingan. Jadi, penolakan ajaran Muhammad secara politis akan melemahkan eksistensi dan kekuasaan mereka. Karena ajaran Muhammad itu mengajarkan sesuatu yang benar, nah, sedangkan mereka dalam mencari kekuasaan itu akan menghalalkan segala cara. Jadi, bertolak belakang dengan ajaran Nabi Muhammad, sehingga mereka tidak mau menerima. Karena nanti orang-orang inilah yang akan rugi, kehilangan jabatan, kehilangan kehormatan. Itu adalah sudut pandang dari kafir Quraisy. Padahal kalau mereka yakin dan tapi sayang nggak bisa kata sendiri, memang di dalam dunia ini ya harus ada yang seperti ini. Harus ada orang yang ngeyel, harus ada orang yang patuh. Itu lucunya. Uniknya, bukan lucunya, uniknya manusia. Manusia telah ditakdirkan oleh Allah, diciptakannya sebuah pikiran, yang mana pikiran itu bisa bermacam-macam hasilnya, manifestasinya. Ada yang dia bisa menerima Allah sebagai Tuhannya, dan ada juga mereka yang tidak bisa menerima Allah sebagai Tuhannya. Dia lebih memilih patung ya yang ia ciptakan, yang mungkin dia juga sendiri yang bisa menghancurkan sesuatu yang mudah ia ciptakan, mudah ia hancurkan, tapi dianggap sebagai patung. Sesungguhnya ya hal-hal seperti itulah yang terlihat sangat bodoh dan tidak logis. Selanjutnya kita ke beberapa hal yang kezaliman kaum Quraisy terhadap Muhammad dan pengikutnya. Silakan dibaca. Ini ada pertama Abu Jahal yang melakukan kezaliman. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'id ya, ketika Nabi Muhammad sedang tawaf menyiksa dengan sorbannya dan menyeret keluar ke masjid. Namun si Uqbah ini disambangi oleh Hashim dan dihajar oleh Hashim. Kemudian penyiksaan yang dilakukan pamannya sendiri Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil yang tiada tara kejinya, ya ini mereka juga adalah tetangga. Ya, jadi itu silahkan dibaca. Ini ada 4 poin. Nah, yang paling kemudian Nabi Muhammad memutuskan untuk hijrah adalah poin yang keempat. Ini terjadinya boikot dari kafir kaum Quraisy, sehingga banyak terjadi kelaparan, kemiskinan, ya, kekurangan pangan. Nah, itu ketika umur kenabian Nabi itu 7. Ya, pada tahun ke-7 kenabian Muhammad. Jadi dan terjadi selama 3 tahun lamanya. Masa-masa boikot, masa-masa kemiskinan dan kekurangan pangan itu terjadi selama kurang lebih 3 tahun, sehingga hal ini yang memicu sebuah perjalanan atau disebutnya hijrah. Oke, ini kita ke mungkin pembahasan berikutnya, peristiwa hijrah kaum muslimin. Ya. Oke, coba kita perhatikan ke slide. Ya, ini ya hijrah ke Abyssinia, Habsyi. Pada tahun ke-5 kenabian Muhammad, di tahun 615 Masehi, terus terjadi penyiksaan oleh kaum Quraisy kepada umat Islam, sehingga Nabi memutuskan 5 orang untuk hijrah ke Abyssinia. Di sana umat Islam bertemu dengan Najasyi, sebutan raja di Abyssinia. Ketika di sana dan mendengar bahwa keadaan di Mekah, ya, setelah pada kenabian Nabi yang ke-5 di tahun 615, Nabi mengutus
15 orang untuk hijrah ke Abisinia. Abisinia ini masih di daerah Makkah. Ya. Untuk agar 15 orang ini mengurangi yang namanya penyiksaan, ya, terjadi penyiksaan karena di sana kemiskinan ya juga iya, penyiksaannya juga iya, sehingga 15 orang diperintahkan untuk hijrah dan 15 orang ini pergi ke Abisinia secara diam-diaman di tengah malam. Kemudian di sana diterima dengan baik oleh Najasyi, raja Abisinia. Di sana setelah selang beberapa lama waktunya dan mendengar bahwa keadaan Mekah itu sudah aman, akhirnya kembali. Nah, kembalinya di Mekah, namun mereka ternyata masih terjadi penyiksaan, ya, karena kaum Quraisy di sana masih ada dan tentunya kebencian terhadap orang Muslim masih membengkok. Sehingga ketika ada umat Islam yang ada di sana, ya akhirnya terjadi terus yang namanya penyiksaan. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad memutuskan kembali untuk menghijrahkan sebanyak 80 orang ke Abisinia, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, akhirnya mereka ini datang ke sana. Nah, di sana ada cerita yang unik, yakni dari Abu Lahab memerintahkan memerintahkan sahabatnya, prajuritnya untuk datang ke Abisinia untuk meminta atau melaporkan bahwa kedatangan 80 orang muslimin ini adalah orang yang baru, orang yang asing, orang yang membawa ajaran sesat, ya. Itu menurut golongan kaum Quraisy. Nah, setelah itu, setelah mendengar cerita dari Abu Lahab, utusannya Abu Lahab, akhirnya Najasyi ini menyampaikan, bertanya kepada kaum muslimin tentang alasan mereka datang ke sini itu apa. Nah, akhirnya dia jelaskan, ya, secara terperinci tentang agama Islam, agama yang rahmatan lil alamin, mengajak mereka untuk berbuat baik, melarang mereka untuk mencuri, melarang mereka untuk berzina, melarang mereka untuk mabuk-mabukan. Nah, ajaran-ajaran itu yang disampaikan kepada Najasyi, yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib, sehingga hal itulah kemudian Najasyi ini tidak menyerahkan 80 orang ini ke utusan si Abu Lahab. Selamatlah 80 orang ini. Ya, akhirnya utusannya Abu Lahab pulang dengan tangan kosong. Itu peristiwa di hijrah ke Abisinia. Menarik memang karena perjuangan orang-orang Muslim di sana, ya, sangat tidak nyaman, ya, penuh dengan banyak sekali bahaya-bahaya yang akan mereka hadapi, ya, tapi dengan keyakinan itulah, dari yang nominalnya sedikit, ya, 15 orang, kemudian 80 orang, mereka tetap teguh pada keyakinan Nabi Muhammad, ya, ini mengimani Allah semata. Sangat luar biasa, ya, hijrah peristiwa orang-orang kaum terdahulu dalam menghadapi kekafiran, kezaliman orang-orang Quraisy. Nah, setelah itu, ya, Nabi Muhammad melakukan perjalanan hijrah ke Madinah. Di sini terjadilah ketika Nabi Muhammad, ya, jadi ada orang dari Yasrib. Nah, di sini ada orang Yasrib datang ke Mekah, Jadi kemudian ada sekitar 12 orang atau berapa. Nanti kemudian Nabi Muhammad membuat perjanjian, namanya perjanjian Aqobah. Oh, ini salah saya nih. Oke, ini harusnya Aqobah 1. Oh ya, ini hijrah. Enggak, betul, maaf. Saya ulangi. Yang kedua, ini adalah hijrah ke Madinah. Jadi
Berikutnya adalah perjanjian Aqobah II diketahui oleh kaum Quraisy. Jadi sebetulnya ceritanya masih panjang sebelum terjadi perjanjian Aqobah II ini. Nah, ada perjanjian Aqobah I, kemudian ada perjanjian Aqobah II. Aqobah ini adalah nama kota, ya, ini nama kota atau nama kecamatan gitu ya istilahnya ya. Ada namanya kota Aqobah. Nah, ini diketahui oleh kaum Quraisy. Nah, karena diketahui oleh kaum Quraisy, sejak itulah banyak intimidasi dan serangan terhadap kaum muslimin ya semakin meningkat. Akhirnya Nabi Muhammad memerintahkan kepada 150 orang agar hijrah ke Yasrib. Yasrib ini di Madinah. Nah, tersisa Ali dan Abu Bakar yang ditugasi untuk menjaga Mekah. Untuk menjaga Mekah tugas Ali dan Abu Bakar. Setelah Nabi mendengar bahwa Quraisy dan akan membunuhnya, jadi ketika Nabi Muhammad di sana dan mendengar bahwa Muhammad itu akan dibunuh, maka Nabi Muhammad juga melakukan hijrah ditemani oleh Abu Bakar. Nah, si Ali masih di Mekah. Sampainya di Kuba, ya, ini setelah melakukan perjalanan, kemudian Nabi sampai di Kuba. Nah, 5 kilometer sebelum dia sampai ke Yasrib, Nabi beristirahat selama beberapa hari di kediaman Umi Kulsum. Di sana Nabi membangun sebuah masjid yang sekarang dikenal dengan Masjid Kuba. Ya, itu peristiwa awal pembangunan Masjid Kuba adalah di kediaman Umi Kulsum di kota Kuba. Kemudian kedatangan Nabi di Yasrib, dia disambut hangat oleh masyarakat di sana. Sejak itu nama Yasrib diganti dengan Madinatul Nabi, kota Nabi, atau sering disebut juga dengan Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Ya, ini adalah peristiwa sejarah kaum muslimin ya, periode Makkah yang terjadi pertama di Abyssinia, yang kedua di kota Madinah. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat apa yang akan kita perjanjian Aqobah. Oke, perjalanan pertama ya, Nabi berkunjung ke Taif. Nah, ini jauh sebelum tadi yang saya sampaikan. Jadi setelah ada penolakan dari orang-orang Jazirah Arab ya, sebelum beliau melakukan hijrah mendatang ke Abyssinia ya, memerintahkan 15 dan 80 orang itu hijrah ke Abyssinia. Sebelum itu ya, Nabi Muhammad melakukan sebuah perjalanan berkunjung ke Taif untuk bertemu Thaqif, seorang tokoh disebutnya Thaqif di sana. Nah, namun kedatangan Nabi Muhammad ini justru malah mendapat penolakan. Ya, malah ya kejam juga di sana ya. Jadi Thaqif mengajak kepada masyarakat agar mengeroyoki, menyoraki, mengusir dan melempari Nabi Muhammad. Nah, dari sana Nabi Muhammad tidak mendapatkan respon yang baik. Ya. Kemudian Muhammad kembali dan melakukan perjalanan berikutnya, yaitu beliau mengunjungi kediaman Bani Kindah, Bani Kalb, Bani Hanifah, dan Bani Amin bin Sya'ah. Namun mereka tidak seorang pun yang menerima dakwah Nabi. Bahkan Bani Hanifah menolak dengan cara yang buruk. Sedangkan Amir menunjukkan ambisi dengan mengatakan ia mau menerima ajakan Nabi dengan syarat jika Nabi memperoleh kemenangan, maka kekuasaan harus berada di tangannya. Jadi beberapa bani ini itu tempatnya masih di wilayah Mekah dan juga Taif. Nah, berikutnya lah ini baru ke Yasrib. Ya. Di sini di dua perjalanan ini ke Taif dan beberapa bani di daerah Mekah, jadi Muhammad kemudian menyimpulkan bahwa Islam ini akan sulit diterima, ya. Islam tidak akan berkembang di sini, di kota Mekah, sulit untuk berkembang.
Sehingga ketika itu ada sebuah perjalanan, kemudian kota Yasrib. Kita ke kota Yasrib. Kota Yasrib dihuni oleh Yahudi dan penduduk Arab dari suku Aus dan suku Kharaj. Namun hubungan kedua suku tersebut sering terjadi peperangan yang disebabkan oleh politik adu domba oleh Yahudi. Kemudian kedua suku ini menyadari hal itu, maka mereka sepakat untuk mengangkat Abdullah bin Muhammad dari suku Hazraj sebagai pimpinan. Namun hal itu tidak terlaksana ketika mereka jadi yang telah pergi Abdul bin Muhammad telah pergi ke Mekah pada musim haji. Ya. Ketika dua suku Aus dan Kharas ini ingin mengangkat Abdullah bin Muhammad, ternyata ketika ingin diangkat, mereka ini Abdullah bin Muhammad sedang melakukan perjalanan ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, berita itulah kemudian didengar oleh Nabi Muhammad bahwa ada orang dari Yasrib, Madinah berkunjung ke Mekah. Nah, di situ disambangi oleh Nabi Muhammad dan disampaikan beberapa hal tentang Islam dan rencananya tentang perintah-perintah Allah. Itu disampaikan di Mekah. Kemudian 12 orang itu percaya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta memeluk Islam. Akhirnya Nabi Muhammad membuat perjanjian. Nah, perjanjian itu di kota Aqobah, kota atau apa ya, namanya tempat itu Aqobah. Nah, itu dinamai perjanjian Aqobah 1. Isinya ini. Berjanji tidak menyentuhkan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak mengumpat dan memfitnah, tidak menolak berbuat baik bagi yang mengerjakan dan akan mendapatkan surga, dan bagi yang mengingkari urusannya hanya dengan Allah. Ya, ini adalah perjanjian Aqobah pertama. Nah, kita selang beberapa waktu, perjalanan waktu demi waktu, oleh orang-orang di sini, ia sampaikan ke Yasrib, yakni Abdullah bin Muhammad menyampaikan bahwa beliau telah bertemu dengan Muhammad dan menyampaikan beberapa poin ini. Nah, di sini di Yasrib, ajaran Muhammad niku sangat diterima dengan baik. Ya. Nah, kemudian kita ke perjanjian Aqobah 2. Pada tahun 622 Masehi, penduduk Yasrib datang ke Mekah untuk haji dengan jumlah 75 orang, 2 diantaranya wanita. Mereka membuat perjanjian lagi yang disebut Aqobah 2 yang isinya saya jelaskan dulu. Kemudian di tahun 622 itu hendak juga melaksanakan ibadah haji, yaitu berjumlah 75 orang. Tentunya 75 orang ini adalah orang yang baru, ya, tapi tetap dipimpin oleh orang-orang Yasrib, orang yang beriman. Nah, di sana Nabi Muhammad, ya, pertama Aqobah 2, perjanjian Aqobah 2, yang kedua adalah perjanjian Aqobah. Yang pertama Aqobah 1, yang ini Aqobah 2. Yang perjanjian Aqobah 2 berisi kami berikrar bahwa kami sudah mendengar dan setia di saat suka dan duka, di saat bahagia dan sengsara. Kami hanya akan berkata benar dimanapun kami berada, dan di jalan Allah Subhanahu wa taala ini kami tidak gentar dengan ejekan siapapun. Ya, jadi Muhammad telah menyampaikan bahwa keadaan orang muslim pada saat itu tidaklah aman. Mereka akan dibunuh, mereka akan disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga telah disampaikan seperti itu, mereka paham, memahami, dan dengan iman mereka bersedia membuat perjanjian Aqobah 2 yang bunyinya ini.
sumpah setia, ya, lebih pada sumpah setia dalam membela agama Allah. Itu akobah 2. Yang akobah 1 tentang larangan-larangan, tentang ajaran. Yang akobah 2 tentang tauhid, ya, bisa ke tauhid kesetiaan. Itu jadi perbedaan adalah perjalanan dan perbedaan akobah, perjanjian akobah 1 dan akobah 2. Ini saya akan memperlihatkan bait akobah dan bukit Safa. Ini dia, inilah bait akobah, ya. Di sini mereka melaksanakan suatu perjanjian. Ini juga disebut di kota apa, akobah ini namanya. Entah itu desa atau kota, ya. Saya menyebutnya kota akobah biar mudah. Kemudian ini adalah Bukit Safa. Jadi Muhammad itu berdiri di sini, ya, entah itu di atasnya atau di sini, pokoknya dia berdiri di Bukit Safa ini, kemudian menyampaikan dakwah pertamanya kepada umat. Wahai orang-orang Quraisy, jika aku katakan di belakang bukit ini terdapat musuh, apakah kalian percaya? Nah, mereka ini, umatnya menjawab, kami tidak pernah mendengar bahwa engkau berbohong selama hayat kami, ya Muhammad. Ini sangat menggentarkan hati dan pikiran kita. Oke, Masjid Kuba dan makam Rasulullah. Ini adalah makam Rasulullah di Mekah, nih. Nah, ini adalah Masjid Kuba di Madinah. Bentuknya kata seniku, tapi zaman dahulu belum, enggak kata seniku. Oke, itu yang bisa saya sampaikan, materi tentang dakwah Rasulullah periode Mekah. Terima kasih untuk siswa-siswi kelas 10 yang telah memperhatikan dan memahami. Ya, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan pada kesempatan ini membawakan keberkahan kepada kita, ya, meningkatkan keimanan kita juga bahwa Islam yang hadir hari ini adalah Islam yang sangat nyaman, penuh kedamaian, berbeda sekali dengan Islam pada zaman di awal Rasulullah berdakwah. Ya, tentunya ini sesuatu yang harus kita syukuri dan sesuatu yang sebetulnya tidak sulit untuk kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya, tinggal bagaimana kita saja mau atau tidak. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari materi yang saya sampaikan jika banyak kekeliruan. Nah, itu nanti jadi bahan koreksi saya sendiri, ya. Ataupun ucapan-ucapan yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.